Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Posko. Kita berjumpa kembali di edisi Anjang Sana. Kita sudah berkunjung ke salah satu sekolah paling keren di Kota Batu, MAN Kota Batu. Bersama saya sudah hadir Dr. Andes Farhadi MSI, Kepala MAN Kota Batu. Saya sapa dulu, gimana kondisinya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari wajahnya Pak Farhadi ini sudah sangat cerah, secerah sekolah yang dipimpinnya. Sudah hampir 4 tahun ini Pak. Hampir 4 tahun. Masuk sini berarti tahun 2020 bulan September. Oh, 2020 bulan September, berarti ya. bulan depan ya. 2 bulan lagi ya. Ya, 4 tahun. Pak Farhadi, kalau dulu menuju Kota Batu, mencari MAN Kota Batu itu harus melewati jalan sempit. Nah, sekarang 4 tahun belakangan ini kalau bicara MAN Kota Batu, orang sudah nggak asing lagi. Bangunannya makin keren, sekolahnya luar biasa, kepala sekolahnya luar biasa juga, membangun tidak hanya secara fisik tetapi secara prestasi dan juga sumber daya manusianya di MAN Kota Batu. Itu bagaimana Pak membangunnya dalam tempo waktu yang singkat itu? Memang ketika saya ditunjuk, diberi amanah menjadi diberi tugas di MAN Kota Batu, itu bagi kami itu tantangan yang besar. Yeah. Karena sebagaimana kita ketahui, MAN Kota Batu itu pada waktu itu belum tampak. Yeah. Baik fisiknya, prestasinya juga belum sebanyak sekarang. Nah, itulah mulanya. Pertama saya harus tampil fisik dulu. Fisik dulu harus kelihatan. Bagaimana orang melihat MAN kalau tidak kelihatan secara fisik? Maka fisik kita genjot dulu. Nah, fisik kita genjot, kita kerjasama dengan sana sini, minta bantuan ke sana sini, akhirnya terwujudlah bangunan ini. Ini dari pusat, yang atas ini dari pusat, yang bawah dari komite. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa komite itu bisa menghasilkan duit banyak? Nah, tentu prestasi kita genjot dulu. Di prestasi juga kita genjot bareng, begitu ya. Istilahnya fisik kita genjot, terus prestasi juga kita bangun. Kita bangun sehingga fisiknya bagus, prestasinya bagus. Akhirnya orang lomba-lomba cari MAN Kota Batu. Nah, itulah sehingga sebagaimana yang bapak-bapak atau ibu-ibu ketahui, dari jalan sudah kelihatan, oh ini MAN Batu gitu ya, tampaknya begitu. Prestasi juga begitu. Nah, alhamdulillah kita sekarang yang skala nasional banyak. Akhirnya kita buka supaya ini menjadi punya prestasi-prestasi yang unggul, ya kita harus bikin program-program yang unggul. Nah, dari situlah kita akan anak-anak itu bisa muncul bakat-bakat dari anak-anak itu tadi. Nah, itulah yang saya kembangkan seperti itu, tantangan kami. Akhirnya setelah sekian tahun ini, 4 tahun terjawab. Banyak perguruan tinggi yang ngasih golden ticket. Golden ticket. UNER ada, kedokteran lagi, UM, UNESA, UIN. Nah, belakangan UIN ikut-ikut juga UIN. Akhirnya kan lihat prestasi MAN Batu bagus juga, kita banyak ditarik ke sana yang berprestasi. Rata-rata berapa Pak golden ticketnya? Kemarin UNER 1. Oh, 1. UM ini 7. 7. UM itu 7. Terus UIN 5. UNESA 1. Yang dari Jawa Tengah atau Jawa Barat? Belum. UGM atau UI belum. Bukan kalau luar negeri ada. Oh, luar negeri. Luar negeri ada satu anak itu keterima 6 perguruan tinggi luar negeri, dan itu beasiswa ya. Jadi beasiswa ke 6 perguruan tinggi luar negeri. Di luar negeri. Nah, 1 di Indonesia. Jadi ada 7 perguruan tinggi yang menerima dia di IPB.
Berarti masih ada kemungkinan diterima lagi ini. Nggak tahu itu sampai sekarang terakhir terlapor seperti itu. Oke. Nah, kita terlapor seperti itu dan jumlah yang diterima di PTN sampai saat ini yang terlapor yang terlapor sampai pagi ini 149 tambah 26 berarti 175. 172 hampir 175. Hampir 50% Pak ya. Ya, hampir 50. Nah, ini kan masih ada pengumuman-pengumuman lagi yang lainnya. Sampai pagi ini tadi saya lihat laporannya sekitar kurang lebih 175 anak. 175. Ada yang 5 di kedokteran tahun ini. Luar biasa. Nah, inilah. Padahal madrasah Halia Negeri. Ya. Orang kan kalau ngomong madrasah Halia Negeri biasanya jurusan agama ya. Akhirat ini. Padahal kita termasuk yang tadi yang diterima di luar negeri, itu biologi kan? Biologi ya, itu biologi. Pak, itu yang di luar negerinya di mana saja itu? Ada 6 itu. Ada di Amerika, ada Australia, ada Inggris juga ada ya. Itu di Amerika itu ada beberapa perguruan tinggi, tidak satu. Gitu. Mak saya sampai saat ini anak ini belum melapor ke madrasah mana yang dipilih, mungkin bingung juga anaknya ini ya. Maunya mungkin dipilih semua. Betul ya. Nah, itu juga. Pak Faradi, yang itu kalau diterima sampai 6 itu prosesnya mulai dari kelas berapa itu? Berarti 11? Anak ini mulai 12? aktif mulai kelas 10. Mulai kelas 2. Ini anak ini sudah mulai aktif anak ini memang. Sudah mulai aktif. Jadi rupanya dia menguatkan di bahasa Inggrisnya sama ini. Sering anak ini bertukar budaya ya, tapi secara wawancara. Nah, inilah akhirnya ditangkap oleh yang memberi donatur beasiswa Indonesia itu, program beasiswa Indonesia itu. Nah, itu akhirnya anak ini terus ikut pertukaran. Ya, pertukaran pelajar ke Australia waktu itu. Berarti program apa? Winter itu kalau nggak salah. Ada program pertukaran itu anak ini aktif. Nah, sehingga pada suatu saat dari beasiswa Indonesia itu datang ke MAN mau mewawancarai anak yang aktif itu. Siapa Pak namanya Pak? Haikal dari Kalimantan ini. Haikal dari Kalimantan. Ya. Oke, terus gimana tadi? Akhirnya setelah selesai ini ya kelas 3 dia ada beberapa perguruan tinggi yang untuk dia masuki. Ada 6 tadi di luar negeri, kemudian 1 di Indonesia yaitu di IPB. Beasiswa juga. Nah, tapi kalau yang di luar negeri juga jurusannya juga enggak sama. Nggak sama. Tapi kebanyakan biologi anaknya lebih mendalami kepada biologi. Oke. Terus selain prestasi akademik, ada prestasi lain Pak yang bukan hanya membanggakan MAN Kota Batu tapi juga membanggakan Kota Batu secara begini. Tadi saya sudah cerita di MAN Batu untuk mengangkat prestasi-prestasi itu banyak program-program yang saya buka. Ada kelas-kelas unggulan, ada kelas tahfidz, ada kelas riset, ada kelas olimpiade, ada olahraga, ada terakhir ini robotik. Nah, ini baru, yang terbaru ini robotik. Baru tahun 2024 atau 2023? 2024. Masuk tahun ajaran 2024 ini. Baru ini. Masih baru robotik ini. Yang lain-lain sudah agak lama begitu. Dan alhamdulillah masing-masing memberikan kontribusi yang luar biasa. Tapi yang paling tinggi ya sampai sekarang ini yang sudah kelihatan begitu ya. Ibarat kita itu punya toko gitu ya. Jual A, B, C, D kan tidak semuanya laris. Laku gitu. Tidak semuanya laku. Nah, ini yang paling sekarang ini membanggakan baik untuk kita maupun secara nasional itu yang kelas riset. Karena riset siapa? Haikal tadi masuk. Bukan bukan itu. Malah bukan. Yang riset ini anak-anak yang banyak golden ticket itu di risetnya itu. Ada di UNER itu juga kedokteran itu karena anak ini ikut lomba dan mendapatkan emas juara 1 di sana. Opsi. Kalau kita kenal di
riset itu kalau di Kementerian Agama itu kan MAIRES ya. Ya. Paling tinggi itu MAIRES namanya. Kalau kita kemarin kita mendapat juara 3. Juara 3 itu perunggu ya. Tapi sudah mencapai ke sana itu sudah melalui beberapa tahapan yang luar biasa. Sudah menyisikan ratusan. Waduh, ratusan peserta. Sekolahan kan begitu. Nah, yang lebih tinggi lagi itu di opsi. Kalau MAIRES itu riset yang ada di Kementerian Agama. Oh MAIRES ya. MAIRES itu ya. Lah, kalau opsi itu riset yang dikembangkan di Kemendiknas. Yang ikut semuanya artinya Kemendistek. Iya, Kemendistek. Sehingga apa? Dari SMA banyak, dari aliyah juga banyak, begitu. Nah, di situ malah kita mendapatkan juara 1 emas. Nah, inilah yang membanggakan prestasi dari MAN Kota Batu. Pak Faradi, mungkin bisa digambarkan kelas riset itu bagaimana? Maksudnya mereka itu meriset apa? Terus sampai kemudian tadi juara 1 di opsi tadi itu. Mungkin jadi anak-anak ini fokus selain pelajaran yang sudah ditentukan oleh kurikulum itu, anak ini fokusnya pada penelitian. Jadi meneliti ya tentang apa saja lah yang menarik begitu ya. Kalau sekarang meneliti itu kan, kalau dulu mungkin manfaat daun kelor, nah seperti itu dulu ya. Sekarang era sekarang sudah wah, ini sudah dikaitkan dengan gabungan dari berbagai dimensi ilmu. Nah, inilah sekarang kegiatan riset. Misalkan kemarin tuh alat untuk begini, konsultasi tentang seks. Itu kalau wawancara begini kan malu. Nah, itu melalui aplikasi. Nah, sehingga anak bisa menyampaikan di aplikasi itu tanpa beban. Nah, itu bisa kayak curhat gitu. Tapi di aplikasi. Nah, itu kan artinya kan enggak menjadi beban, enggak malu gitu. Itu berarti produknya teman-teman kelas riset. Betul, anaknya kelas riset. Apa itu namanya, Pak? Aplikasinya? Ya itu tadi untuk aplikasi tadi, ya, itu konsultasi seks itu tadi. Itu yang menjadi juara 1. Bukan. Kalau yang menjadi juara 1? Menjadi juara 1 kemarin itu ya loh. Waduh, saya saking banyaknya judul ya. Ya gini, satu persatu prestasi. Ya. Karena yang diikuti lomba juga banyak kan ya. Tidak hanya di opsi saja kan, ada di kampus A, kampus B, kampus C dan seterusnya. Dan masing-masing anak-anak ini dapat masuknya itu gampang. Banyak, jadi anak-anak yang dapat beasiswa kemana-mana itu ya karena prestasi di risetnya itu. Nah, itu luar biasa, Pak ya. Nah, itulah yang alhamdulillah. Kalau kelas riset lah ya, bisa berarti sudah mapan lah. Paling diunggulkan Pak Faradi ini kelas riset. Nah, kalau yang termasuk kelas... ya riset ya tahun ini ya, itu tahun kemarin kan. Tahun ini lolos tahap awal ya. Kita memang tertinggi jumlahnya. Kita lolos 8 judul di MAIRES. Tapi sekali lagi, lolos 8 judul nanti tidak ada jaminan bahwa kita nanti akan juara loh ya. Nah, ya, itu kan masih lolos tahap awal. Masih banyak tahapan-tahapan berikutnya untuk mencapai juara berikutnya gitu. Sehingga kita tetap harus semangat terus. Nggak boleh kita teledor, kemarin juara, sekarang kemarin juara, terus sekarang terlena. Nggak boleh, terus berupaya karena ilmu itu kan dinamis. Nah, harus terus dikembangkan begitu. Nah, Pak Faradi, perbincangan kita sangat menarik. Nanti kita masih akan mengulas tentang program unggulan karena masih satu ya, riset. Ada tadi tahfidz yang belum dibahas, olahraga dan lain sebagainya, yang semuanya pasti punya potensi untuk berprestasi. Sahabat Posko, kita break dulu. Kita ngajak Pak Faradi minum dulu untuk relax. Nanti kita akan kembali pada sesi yang kedua. Monggo.
Sahabat Pusko, kita kembali ke edisi sesi kedua. Masih berbincang dengan Bapak Dr. Andreas Farhadi, MSI, Kepala MAN Kota Batu. Pak Farhadi, tadi kita berbincang tentang program unggulan yang ada beberapa, ada 6 kalau tidak salah. Ada kelas tahfidz, kelas riset, kelas olimpiade, kelas olahraga, kelas robotik 5. Ya, 5 ya. Nah, berarti tadi karena saya bilang 6, berarti Pak Farhadi masih punya satu lagi. Harus berpikir. Yang terbaru robotik. Ya. Nah, yang kelas berprestasi lain saya baca di beberapa media, termasuk Malang Pusko Media, ada namanya siapa? Ahmad Farezi. Ahmad Farezi. Itu dapat emas di Porprov Jatim 2023. Itu bisa dijelaskan, Pak? Jadi awalnya 2 tahun yang lalu kita mencoba pengembangan program unggulan. Yeah. Jadi kita buka kelas olahraga. Nah, akhirnya yang daftar ke MAN Batu itu banyak anak yang punya bakat olahraga. Oke. Nah, bahwa perlu kita ketahui, kita sadari bahwa seseorang sukses itu tidak hanya dari akademis saja. Oke. Ronaldo itu tidak bisa matematika ya, atau matematikanya mungkin kemampuannya biasa ya gitu ya. Tetapi dia sukses dari sepak bola. Yeah. Nah, inilah termasuk anak-anak yang punya bakat-bakat selain akademis kita kembangkan. Ya, itu termasuk olahraga. Nah, salah satunya yang paling menonjol Ahmad Farezi ini juara di selam dan renang. Yeah. Anak ini jadi punya keahlian, tapi karena berlatihnya luar biasa ya. Artinya ahli itu kan tidak ujuk-ujuk, ada proses untuk menjadi ahli itu. Nah, berlatihnya itu juga luar biasa, sehingga setiap tampil itu anak ini membawa kejuaraan. Bahkan sekarang ini kalau nggak salah posisinya anak ini di Australia. Di Australia lagi pendalaman ini untuk nasional ya. Yeah. Untuk PON Jatim. Nah, itu nanti persiapan itu anak ini sekarang posisinya di Australia. Kelas berapa ya? Kelas 11. Kelas 11 ya, kelas 11. Nah, hingga itu termasuk robotik juga kan kita pernah ke namanya Fikri, Ahmad Fikri itu pernah ke Korea Selatan itu. Korea Selatan. Nah, kita juga pernah robotiknya sampai ke Korea Selatan dan alhamdulillah juga mendapatkan kejuaraan juga di sana gitu. Nah, kalau yang tahfidz, Pak? Kalau yang tahfidz anak-anak ini kita anak-anak ini yang ke luar negeri banyak, Pak. Ke Yaman. Oh ya. Ke Yaman sama Mesir ya. Ke Yaman sama Mesir, ini yang sudah selesai 30 juz. Jadi kan yang masuk ke sini tuh ada yang dari 0 tahfidznya ya. Tapi ada yang juga yang sudah tinggi. Nah, sehingga tinggal menambah sedikit saja anak sudah selesai bisa ke luar negeri anak ini. Berarti yang program tahfidz ini wajib di pondok itu, Pak ya? Enggak juga. Enggak juga. Yang di pondok banyak, yang tidak di pondok pun juga banyak. Kalau kapasitas pondok sekarang, Pak, yang putra sama yang putri? Kurang lebih 200. 200-an putra putri. Masing-masing itu putri kurang lebih 130, putra sekitar 70. 170. Ya. Jadi totalnya sekarang 200. Dan ini minatnya makin tinggi. Kemarin yang kita terima cadangan saja 6 anak. 6 anak ini sementara kita buatkan kamar di emperan begitu ya, tapi masih di dalam ruang. Yang dulunya kita pakai pertemuan, kita sekat untuk kamar sementara sambil kita membangun di atas. Karena ini sudah lantai 1 sudah, tinggal lantai 2 gitu. Jadi ma'had itu juga ma'had itu juga peminatnya banyak. Kita menyadari bahwa siswa kita di MAN Kota Batu itu yang dari Batu hanya sekitar 40%. Yang 60% luar Batu. Luar Batu itu ya macam-macam, Kabupaten Malang, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Kalimantan, Bali, Papua, NTT. Pasuruan ada, Pak ya? Banyak. Oh, nanti anaknya Pak Huda itu, Pak. Gitu ya. Ya, nanti itu banyak Pasuruan. Ya.
Jadi Tapi banyak. masih kecil Pak sekarang. Nah, ya nanti kalau sudah waktunya saja itu ya. Artinya memang anaknya Mas Firman ini ya, saya sebut ini. Soalnya mereka itu nggak pernah kesebut Pak kalau di apa YouTube itu. masalahnya cuma Anaknya Bu Erna Berna sudah hanya satu sudah selesai sudah kuliah. Hanya ini cuma 40% kan yang dari Kota Batu. Anaknya Mas Slamet ini udah kuliah juga. Oke. Berarti PPDB tahun kemarin itu nolaknya berapa orang Pak? Kita itu mulai 2 tahun ini itu mendahului ya. Ya. Mendahului dari Itu bulan apa berarti Pak? Biar nanti Artinya, juga ini kan apa biar disaksikan dulu persiapan. ya. Kita itu mulainya. mulainya itu hampir sama dengan SMA yang lain. Nggih. Sehingga masih dimungkinkan ya. Nggih. Tidak diterima di misalkan SMA negeri di Batu bisa jadi Keman. Oke. Nah, 2 tahun ini kita mencoba mendahului, mengukur kekuatan MAN itu seberapa. Oke. Nah, Bahkan mendahului MAN 1, MAN 2 hampir sama. Hampir sama. Kalau saya hampir bersamaan. Oke. Hampir bersamaan. Alhamdulillah peminatnya ternyata juga itu besar. bulan apa Pak? Kita mulainya bulan Februari. Februari udah mulai ya. Mulai Februari gitu kita mulai. Kemudian kan ini jalur prestasi ya. Nggih. Kemudian ada jalur reguler. Nah, reguler itu kita buka di bulan April sampai dengan Mei. Itu dan alhamdulillah peminatnya juga besar juga. Nah, ini banyak orang yang apa yang namanya kecelik ya, kecelik semacam. Dulu kan dikira pikirannya masih dulu lama, dikira masih ada lagi buka di MAN, udah tutup. Sudah selesai di MAN Batu sudah selesai gitu. Itu komposisinya yang prestasi berapa persen, yang reguler Kita berapa persen? terima kan 12 kelas. Nggih. Kemarin yang prestasi itu 12 kelas itu berarti 432 siswa. Nggih. Siswa ya. Kita kemarin yang terima prestasi itu 8 kurang sedikit lah, 7,5 lah begitu. 7,5. Atau 8 kelasan lah. Oh, 8 kelas. Yang reguler hanya 4 kelas. Oh. Sedikit. Nah, Berarti dari misalnya yang jalur prestasi berapa persen Pak yang tertolak? Maksudnya yang tidak masuk? kurang lebih itu ya kurang lebih sekitar 30%-an. 30% ya dari jumlah pendaftar ya. Pendaftar itu kurang lebih. Berarti yang masih ada, kalau yang dia tertolak masih bisa ikut masuk ke reguler. Nah, ketika reguler tidak diterima itu berarti tidak bisa lagi. Kriterianya apa Pak? Yang paling bisa di jalur prestasi itu biar nanti masyarakat yang rapot Pak ingin rata-rata rapot kan sudah standarnya misalkan harus berapa? Minimal 8 misalkan begitu ya. Rata-rata 8 misalkan begitu. Itu mulai kelas 1 sampai kelas ya 5 semester. Oh, 5 semester. Rata-rata 8. Kemudian tes akademis. Nanti kan ada tesnya akademis. Oh ya, nggih. Tes psikologi. Nggih. Nah, kan ada nanti tes bakat minat itu loh kan. Oh, minat bakat, nggih. Dan itu kita kerjasama dengan pihak itu luar. online atau ini Pak? Online. Datang. Semua datang. Oke. Walaupun online di lokasi. Oh ya. Jadi online di Berbasis lokasi. komputer ya. Kecuali yang luar ini. Luar pulau. Nah, seperti Kalimantan kita kan tidak mungkin ya. Papua ya. gitu Papua ada ya. Di luar artinya Papua itu asli Papua atau orang Jawa yang di Papua? kalau saya lihat itu peranaan ya artinya. Oh, peranaan. Iya. Bahasanya kok peranaan ya. Ya berarti kan dia lahir Turunan di sana. lahir di sana gitu. Orang sini Iya. mungkin apa namanya kerja di sana, bermukim di sana, terus kepingin nyekolahkan anaknya di sini. Tapi yang Kalimantan itu asli ya, memang asli Kalimantan. Kemudian yang mana NTT itu asli NTT. Saya lihat begitu. Dari apa itu? NTB Pak, NTB. Biasanya kan Sumbawa banyak. Ya, Sumbawa, ada juga Lombok, gitu. Gitu ya. Makassar ya, Makassar juga ada. Makassar. Ya, gitu. Oke. Pak Faradi, dari beberapa kesuksesan ya, PPDB sudah sukses, bangunannya ini sudah sukses. Sayang kita nggak bisa melihat pembangunan yang pondok ya. Penasaran saya di belakang. Ya. Tapi nggak bisa dilihatin nanti menonjol gitu Pak. Ya nanti bisa, sekarang kan masih tertutup ya. Oke. Pada saatnya nanti juga akan menonjol. Akan kelihatan. Iya, sama dengan seperti ini. Pak Faradi, dari
perolehan PPDB tadi. Dari 12 kelas, 8 kelasnya aja udah prestasi. Ya. Itu berarti sudah relatif lebih mudah ya untuk Insya Allah begitu. Gitu ya. Insya Allah begitu. Apa Pak target prestasi tahun 2024? Jadi kita kemarin itu di riset ya. Di riset itu kan kalau di Mayores kan masih 3. Ya kalau bisa kan 1 lah begitu ya, naik gitu. Kalau opsi karena sudah juara 1 ya kalau paling tidak bertahan. Nah terus yang di mana ini? Yang di Olimpiade, nah, kalau bisa kan meningkat. Nah, kalau bisa meningkat gitu loh ya. Kalau kemarin misalkan sampai provinsi lah, bagaimana nasional. Nah itu loh yang terus dinamis ya, kita itu enggak merasa puas begini terus tidak mengadakan terus apa itu peningkatan. Nah di luar sana juga begitu kan. Di luar sana juga berusaha sebaik-baiknya. Maka dari itu kita pun juga terus berupaya bagaimana yang sudah bagus kita pertahankan, yang belum bagus kita tingkatkan. Itulah. Pak Faradi, dari tadi kan kita bicara soal prestasi siswa dan lain sebagainya. Kalau prestasi gurunya gimana Pak? Keinginannya Pak Faradi? Jadi gini, siswa berprestasi itu asalnya kan dari guru. Tidak mungkin siswa bisa berprestasi kalau gurunya itu tidak dimotivasi untuk berprestasi. Jadi guru-guru itu saya berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti ajang apapun, menulis, terus meneliti, terus banyaklah. Saya guru-guru saya tidak pernah menghalangi. Terus ayo. Nah termasuk tadi yang membimbing apa namanya anak-anak kelas-kelas unggulan itu tadi kan guru-guru. Masuk guru-gurunya ya di-upgrade begitu. Artinya apa? Terus supaya ilmunya berkembang. Merasa paling pintar ya gak bisa berkembang. Nah, kita itu kan ilmu itu terus berkembang. Nah, gitu. Cita-cita atau mimpi Pak Farhadi yang masih belum atau ingin diwujudkan di MAN Kota Batu apa Pak? Ini apa masih rahasia? Gak apa-apa lah di spill. Ya siapa tahu diucapkan dulu kemudian diwujudkan. Ya inginnya kan tadi kan kelas-kelas unggulan itu tidak hanya riset saja nanti yang terkenal, tapi termasuk yang lain-lain kan jauh menyamai lah paling tidak begitu. Kalau secara bangunan Pak, barangkali pengen bangun apa lagi gitu? Begini. Yang kurang maksudnya, yang kurang dari yang... Kalau fasilitas kelas digital kita sudah punya 26 kelas ya. Tinggal 10 tahun depan insya Allah semuanya sudah kelas digital. Seperti ini papan tulisnya semuanya. Targetnya tahun depan semuanya harus sudah seperti ini. Sekarang dari 36 kelas kita punya 26. Perpustakaan sudah digital. Jadi mungkin tidak banyak kan sekolah yang sudah punya seperti ini. Papan tulisnya. Nah, ini berarti ini sudah relatif menghilangkan spidol udah pakai ini papan tulisnya. Lebih efektif. Berarti semuanya pakai laptop. Terus lagi sarpras yang lain misalkan bangku kelas. Nah, bangku kelas itu belum semuanya seperti ini ya. Belum semuanya. Kita harapan kita ya kalau bisa semuanya seperti ini. Ya berarti semuanya menuju Pak Farhadi menyiapkan sekolah atau MAN Kota Batu ini unggul ya kan, baik prestasi maupun bangunan. Kesiapan di era digitalisasi ini semuanya ini ya. Oke Pak Farhadi, mungkin ada quote atau pesan untuk masyarakat yang sudah menitipkan atau nanti ke depan bagaimana sih, kenapa harus memilih MAN Kota Batu ini? Sekolah di sini kenapa? Ya, artinya apa? Mari bergabung dengan MAN Kota Batu. Insya Allah prestasi putra-putri Bapak Ibu tidak akan mengecewakan lah di Kota Batu ini. Bisa dibuktikan, dilihat dari yang sudah ada ini. Oke. Ya, sahabat Pusku, dimanapun Anda berada, kita sudah berbincang panjang lebar dengan Bapak Dr. Andes Farhadi, MSI, Kepala MAN Kota Batu.
yang secara fisik sudah menunjukkan kepada masyarakat bukan hanya di Malang Raya tetapi juga di Indonesia, karena yang ke Kota Batu seluruh Indonesia Pak Baradia. Kalau dulu nyari dulu man berapa Pak namanya ini Pak? Dulu berubah Dulu man 2 Malang. Dulu man 2 Malang ya. Dulu man 2 Malang. Kalau orang-orang zaman dulu taunya man Batu itu man 2 Malang. Nah, tapi kemudian beredarnya atau berubahnya perkembangan zaman, berubahnya wilayah, sekarang man Kota Batu, dan sudah gampang sekali dari jalan raya tinggal belok dari jalan juga sudah kelihatan man Kota Batu. Kalau dulu masih terhalang ya Pak ya, terhalang. Nah, berkat Pak Farhadi ini semua sudah di metamorfose. Man Kota Batu siap menuju sekolah yang unggul dan bermartabat ya. Terima kasih, mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.